Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari Sirek 3A. Hari ini kami akan membawa tema pelecehan seksual. Oke, sebelum itu kami ingin memperkenalkan kami dahulu. Saya sendiri sebagai moderator, Gibran Abdurrahman. Saya Muhammad Iqbal Disriansyah. Saya Ahmad Fadil Rizky. Saya Anis Mandi. Saya Muhammad Yusuf. Oke, sekian dari perkenalan kami akan langsung saja ke pembahasannya. Oke, mengapa kami mengangkat isu pelecehan seksual? Pelecehan seksual merupakan isu yang sangat penting saat ini, terutama karena pelecehan seksual ini melanggar hak asasi manusia. Pelecehan seksual tidak hanya meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, dan terutama di lingkungan kampus. Dengan kami membawa tema ini mampu meningkatkan kesadaran serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Oke, next. Jadi, apa itu definisinya? Jadi, pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar batas-batas pribadi seseorang, mencakup berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan merendahkan martabat korban. Oke, next. Menurut data yang kami ambil dari situs web Kemenpa menunjukkan bahwa ada kasus sebanyak 24.602 pada tahun 2024. Kasus ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi pada laki-laki sebanyak 5.363. Oke, untuk pembahasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Silakan Muhammad Yusuf. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Gibran tadi, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual ini terjadi antara kedua belah pihak. Yang pertama ialah pihak pelaku dan yang kedua ialah pihak korban. Nah, untuk yang pertama ialah pelecehan verbal. Seperti yang kita ketahui, banyak terjadi sekarang. Seperti misalnya, contoh yang paling lumrah ialah sapaan atau candaan berupa kiu-kiu, cewek. Nah, tanpa kita ketahui bahwa itu merupakan salah satu contoh dari pelecehan verbal. Yang mana pelecehan verbal ini merupakan pelecehan seksual yang melibatkan kata-kata atau ucapan yang bertujuan untuk mengintimidasi sang korban. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelecehan nonverbal. Pelecehan nonverbal ini hampir sama seperti pelecehan verbal tadi, tetapi tidak melibatkan kata-kata, melainkan melibatkan gerakan tubuh ataupun tindakan dari sang pelaku untuk sang korban. Seperti misalnya, memandang bentuk tubuh seseorang tanpa izin dengan intens. Kemudian dapat berupa memainkan bibir atau lidah, dan juga, mohon maaf, memainkan alat vital. Nah, selanjutnya ialah pelecehan fisik. Pelecehan fisik ini merupakan pelecehan seksual yang terjadi karena adanya interaksi atau kontak tubuh langsung antara pelaku dan korban. Hal ini dapat berupa rabaan, pelukan, ciuman, atau bahkan meraba di area sensitif sang korban tanpa izin. Dan yang terakhir ialah pelecehan digital. Tentu saja, di era yang makin digitalisasi seperti saat ini, tak heran terjadi banyak kasus pelecehan digital. Seperti misalnya ialah komentar-komentar ataupun hinaan terhadap postingan seseorang yang bertujuan untuk menghina bentuk tubuh, cara berpakaian, ataupun hal-hal yang tidak senonoh terkait sang pemosting. Ataupun juga dapat berupa kiriman pesan chat berupa foto ataupun video tidak senonoh dari sang korban. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Selanjutnya, apa sih penyebab dari pelecehan seksual itu? Next. Nah, jadi faktor yang pertama itu ada ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi ketidakseimbangan kekuasaan dapat membuat seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi merasa bahwa dirinya dapat melakukan hal yang semena-mena terhadap orang yang kuasanya di bawahnya. Kemudian ada pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi seseorang yang tumbuh di tempat yang buruk. Misalnya pada suatu lingkungan tersebut menganggap bahwa tindakan diskriminasi
atau tindakan-tindakan pelecehan adalah suatu hal yang wajar, sehingga menyebabkan pelaku melakukan tindakan pelecehan. Kemudian ada kurangnya pendidikan seksual. Jadi kurangnya pemahaman mengenai batasan-batasan terhadap seorang dapat menyebabkan seorang itu dapat tidak menyadari bahwa dia melakukan perilaku yang telah melanggar orang lain. Kemudian yang keempat ada pengaruh media dan pornografi. Nah, media dan pornografi ini dapat merusak pola pikir seorang dan mendorong seorang itu melakukan tindakan pelecehan seksual. Dan yang terakhir itu ada faktor psikologis atau sosial. Nah, misalnya seseorang itu memiliki sebuah masalah pribadi, misalnya seorang itu memiliki tekanan batin atau dendam pribadi pada seorang, sehingga mendorong seorang itu melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tuan. Oke, selanjutnya itu dari dampak pelecehan seksual itu sendiri. Maka ketika si pelaku melecehkan si korban, maka bakal terjadi dampak yang sangat luar biasa dan juga sangat mendalam kepada si korban. Yang pertama mulai dari dampak psikologis. Jadi korban bakal merasa trauma, depresi hingga hilang kepercayaan dirinya. Dan ini adalah dampak yang sangat mendalam dan bisa diingat para korban itu berulang-ulang sampai selamanya. Dan seterusnya bisa dari dampak fisik. Jadi ketika korban mendapatkan seksual secara fisik, maka si korban bakal mengenai cedera, itu mulai dari area sensitif, bahkan fisik dan lain sebagainya. Nah, terus mulai dari sosial juga, jadi efek sosial pun itu sangat berdampak kepada si korban. Maka si korban bakal merasa dirinya di stigma, bahkan diisolasi dari sebuah lingkungan dirinya. Nah, jadi korban merasa dirinya rusak hubungan interpersonal. Jadi korban pun dia bakal merasa dirinya dijauhi, bahkan diasingkan di lingkungan. Nah, terus yang paling penting adalah dari segi dampak profesional. Maka korban pun bisa kehilangan pekerjaan, bahkan hingga tidak fokus menjalankan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Maka selanjutnya bakal dijelaskan oleh Iqbal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dari pelecehan seksual. Jadi, ketika kita mengalami pelecehan seksual, solusi yang pertama yang kita lakukan adalah melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, kita bisa melaporkan ke misalkan Komnas Perlindungan Perempuan atau kita bisa melaporkan ke polisi. Dan yang paling utama kita harus melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena banyak sekali kasus pelecehan di mana korban justru tidak dilindungi hak-haknya. Kemudian yang kedua, solusinya adalah dukungan psikologis. Kita tahu bahwa dampak dari pelecehan tadi adalah rusaknya psikologi si korban. Jadi korban merasa dia rusak, merasa dijauhi dari lingkungannya, maka dukungan psikologi dari seorang psikiater atau psikolog itu menjadi sangat penting. Solusi yang terakhir adalah rehabilitasi dan pemulihan. Ini sebenarnya adalah tahapan lanjutan dari dukungan psikologi. Jadi bagaimana kita melatih korban itu dengan keterampilan baru sehingga korban dapat perlahan melupakan trauma yang dialami ketika dia mengalami pelecehan seksual. Next. Selanjutnya ada pencegahan pelecehan seksual. Kita tahu bahwa faktor utama terjadinya pelecehan seksual adalah kurangnya edukasi. Nah, tentunya edukasi yang baik dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Mulai dari kecil ditanamkan bahwa kita itu harus tahu batasan-batasan kepada lawan jenis, sehingga ketika kita dewasa kita dapat memahami bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Yang kedua, kebijakan dan peraturan. Ini juga menjadi sangat penting karena dengan kebijakan dan peraturan yang baik, orang-orang yang ingin melakukan pelecehan seksual akan berpikir ulang. Yang terakhir adalah lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman ini kita menciptakan suasana lingkungan baik di sekolah, di kampus, itu adalah lingkungan yang nyaman, yang mana keamanan kemudian kebersamaan dalam lingkungan itu tetap terjaga. Baiklah, itu tadi adalah solusi dan pencegahan dari pelecehan seksual. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita tahu bahwa isu pelecehan seksual itu sangatlah penting harus kami ungkit, karena pelecehan seksual itu melanggar hak asasi manusia yang bisa mempengaruhi dampak psikologis, ekonomis, dan sosial pada korbannya. Oleh karena itu kita harus mengangkat isu ini agar kita bisa menerapkan langkah-langkah preventif. Oleh karena itu, stop pelecehan seksual.